Shalom, perkenalkan nama saya Veronica Angela Kanaf, semester 3 dengan NIM 22214128 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia bagian timur di Makassar. Video ini sebagai tugas akhir untuk mata kuliah Administrasi Gereja Baru. Di video ini saya akan membahas tentang hubungan politik dan gereja, yang dimana kita sendiri mengetahui bahwa dalam masyarakat ada perdebatan mengenai hubungan gereja dan partai politik, sekaligus dengan kegiatan politik praktis. Ada yang bertanya, bolehkah gereja berpolitik? Dalam konteks kenegaraan Indonesia, menjadi suatu pertanyaan yang harus dijawab secara berhati-hati. Jawaban yang berbeda adalah suatu hal yang lumrah. Namun, jawaban harus tetap diberikan, boleh atau tidak, yang didukung dengan suatu alasan berdasarkan kajian yang ilmiah dan bertanggung jawab. Kajian dapat dimulai dengan mendefinisikan kata gereja secara konseptual teologis. Gereja adalah institusi rohani karena beranggotakan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan dan menerima terang Kristus dan diutus kembali ke dunia, karena institusi rohani yang didirikan oleh Kristus di atas pengakuan akan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gereja berada di bawah bumi yang tidak dapat bersifat duniawi. Gereja merupakan lembaga Allah yang sakral atau kudus yang tidak boleh dikotori oleh hawa nafsu dan ambisi-ambisi duniawi. Kegiatan politik tidak dapat dipisahkan dari partai politik. Maka partai politik sering disebut sebagai kendaraan politik. Melalui partai politik inilah golongan atau sekelompok orang yang menyampaikan aspirasi politiknya, yang tidak jarang juga sering sebagai alat untuk memaksakan kehendaknya. Partai politik akan mengutamakan kegiatan politik dan tidak dapat dipisahkan dari partai politik. Maka partai politik sering disebut sebagai kendaraan politik. Melalui partai politik, inilah golongan atau sekelompok orang menyampaikan aspirasi politik yang tidak jarang juga sering sebagai alat untuk memaksakan kehendaknya. Partai politik sekalipun dengan embel-embel untuk kepentingan negara. Namun, partai politik adalah sah untuk kepentingan negara. Partai politik adalah sah dalam sebuah negara yang demokratis dan di mana warga negaranya bebas menyampaikan opini. Dalam perjalanan sejarah, silih berganti terjadi dominasi gereja atas negara. Karena itu, para apologet, para teolog Kristen sejak gereja mula-mula sampai sekarang ini berusaha untuk mencari hubungan yang relevan antara gereja dan negara dan kegiatan berpolitik sebagai tanggung jawab warga gereja selaku warga negara. Belakangan, kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa gereja harus dipisahkan dari negara. Negara tidak boleh mencampuri urusan gereja. Sebaliknya, gereja patut memberikan sumbangsi sebagai perwujudan dari menjadi garam dan terang dunia. Untuk itu, gereja sebagai institusi
rohani tidak perlu terlibat dalam aksi politik praktis. Gereja juga tidak perlu mendukung partai politik, sekalipun partai politik Kristen yang didirikan oleh para pendeta atau rohaniwan maupun juga baik secara langsung maupun tidak langsung. Para rohaniwan yaitu pendeta dan pejabat gereja lainnya merupakan representasi umat dan gereja Tuhan. Bila para rohaniwan dan pejabat gereja lainnya sudah menjadi bagian dari kegiatan politik praktis, siapakah lagi yang mengembalakan umatnya, termasuk para politisi Kristen yang dimana mereka bukan rohaniwan dan bukan pula pejabat gereja. Melalui pejabat gereja seharusnya mengembalakan umatnya yang terjun dalam dunia politik, sehingga mereka menjadi politisi yang berani membela kebenaran dan keadilan, serta berani membela kecenderungan setiap partai politik untuk mencari kekuasaan dengan cara apapun sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya. Dan demi tujuan dan eksisnya partai-partai politik sering melakukan kesalahan yang dimana didasarkan pada pertimbangan itu. Sangatlah memalukan kekristenan apabila sebuah partai politik yang berbasiskan Kristen melakukan kesalahan demi kepentingan partainya. Oleh karena itu, menurut Kristen, gereja atau rohaniwan tidak perlu terlibat dalam aksi politik praktis yang pada akhirnya nanti menjadi bumerang bagi gereja itu sendiri. Gereja harus dipisahkan dengan politik praktis, bukan politik sebagai ilmu dalam wacana pembangunan bangsa dan negara. Kegiatan boleh dicampur adukan. Kegiatan tidak boleh dicampur adukan. Gereja adalah gereja dan partai politik adalah partai politik. Hal itu bukan berarti adanya dualisme bahwa gereja itu kudus dan politik atau negara itu kotor atau tidak kudus. Di sisi lain, sejarah membuktikan politik selalu syarat dengan kekuasaan, kejahatan, dan kekotoran. Gereja bukan lembaga yang anti politik. Sebaliknya, harus menyinari atau menerangi kegiatan politik sehingga negara terbawa kepada tujuan yang benar sesuai dengan cita-cita proklamasi dan cita-cita reformasi. Gereja sepatutnya mengembalakan umatnya yang berpolitik praktis sekaligus menyadarinya posisinya sebagai agen kerajaan Allah di bumi ini. Karenanya orang Kristen sebagai anggota gereja mempunyai tugas untuk mengkomunikasikan kebenaran dan keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Warga gereja atau umat Kristen
harus berjuang untuk manusia ciptaan Tuhan. Gereja tidak berjuang untuk membangun masyarakat yang eksklusif dan berjuang untuk kelompoknya sendiri. Dalam perjuangan politik, orang-orang Kristen tetap harus menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Termaksud melalui partai politik dan sifatnya yang nasionalis yang sedang memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi proses pembangunan bangsa serta membangun suatu institusi politik yang adil dan makmur, dan tidak membangun suatu institusi politik yang berjuang untuk kelompoknya sendiri. Gereja tidak boleh dikotori oleh nafsu-nafsu duniawi yang bertopengkan partai politik Kristen atau mewujudkan Indonesia baru dengan sejenisnya dengan alasan membelah-belah hak-hak Kristen atau mewujudkan Indonesia baru berdasarkan prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran kekristenan. Tetapi gereja seharusnya menunjukkan jati diri yang benar atau integritas sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab dan mengaku bahwa Indonesia dibangun di atas dasar Pancasila yang berbineka tunggal ika. Gereja seharusnya hadir memberikan sumbangsi yang tidak ternilai harganya, yakni yang pertama, mendukung reformasi kebangsaan yang sudah terpuruk. Yang kedua, menghargai Pancasila dan lembaga pemerintahan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan sosial. Yang keempat, meningkatkan pelayanan dan pendamaian. Yang kelima, turut serta meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang keenam, turut serta meningkatkan stabilitas nasional. Yang ketujuh, bersatu sebagai teladan bagi persekutuan nasional. Yang kedelapan, turut meningkatkan demokratisasi. Hal-hal ini dapat kita mulai dengan cara di mana gereja mengamati terhadap kinerja pemerintah, tetapi dengan cara yang hormat dan sopan, bukan demonstrasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.